Tadi aku udah buat untuk pembacaan tentang khusus di gerhana matahari yang udah kita rasakan sebenarnya dari sekarang ya, karena Sun dan Ketu udah ada di Virgo. Namun nanti matahari, Ketu dan bulan akan ikut nimbrung dan benar-benar nimbrungnya di mana? Yes, di 2 Oktober ini, yaitu adalah energi gerhana matahari. Dan ini bikin energinya sekarang cukup chaos, dimana kamu bisa melihat banyak banget energi kejahatan, energi kriminalitas, penganiayaan, energi yang justru buruk tapi malah somehow dapat perhatian. Sesuatu yang sebenarnya nggak baik tapi malah terlalu malah banyak orang membanggakan sesuatu hal yang buruk dari diri dia, atau dia melakukan hal yang nggak baik tapi dia it's okay, bagi mereka nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Sun dan Ketu ya, energinya membuat seseorang nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa untuk berpikir ke depannya gimana. Yang dia pikirkan adalah apa yang bisa dia dapatkan saat ini, ego dia untuk saat ini, gimana nanti, apa ya manfaat yang bisa dia dapatkan, apa benefit yang bisa dia ambil dari orang lain atau dari keadaan ini. Itulah kenapa kalau kamu banyak berurusan dengan orang lain, kamu akan melihat betapa egoisnya seseorang terlihat di masa-masa ini, betapa nggak baiknya seseorang, toksiknya seseorang, kamu bisa lihat di masa ini. Jadi masa ini kalau kamu nggak begitu menyukai orang-orang seperti ini, capek, lelah, memang lebih baik cut off ya, jauhi, ambil jalan untuk kesehatan mentalnya kamu. Jangan habiskan waktu kamu dengan mereka, karena kalau mereka harus berperilaku buruk, nggak baik, biarkanlah mereka melakukannya sendiri tanpa kita perlu ikut campur ya. Karena kita harus ada di masa, di dalam spiritualitas atau astrologi Vedic, kita nggak bisa ikut campur dalam karma orang lain ya. Kita nggak bisa untuk intervensi atau interupsi karma orang lain. Kalau dia memang harus melakukan itu, karena dia harus merasakan dampak dari karma buruknya dia. Kita nggak tahu itu baik dan buruk, kenapa dia menjalani, kita nggak tahu. Jadi kita manusia biasa, kita hanya harus menyadari setiap orang punya perannya masing-masing dalam hidup. Yang pastinya untuk jaga banget kesehatan orang-orang yang memiliki prominent planet di Leo, Cancer, Aquarius, Ketu ya, dan Pisces untuk saat ini di gerhana matahari. Perhatikan kesehatan fisik kamu bisa sakit perut atau ngerasa nggak enak di bagian perut dan di bagian dadanya kamu. Jadi kalau kamu udah ngerasa nggak sehat di siang hari, hindari cahaya matahari. Radiasi matahari untuk saat ini akan membuat kepala kamu sakit, dada kamu sesak, atau perut kamu sakit gitu ya. Somehow kamu nggak tahu kamu sakit perut ini kenapa, tapi kayak mules, tapi mungkin nggak ingin buang air besar. Bisa juga buang air besar, tapi mulesnya itu kayak tinggal di dalam perut kamu, padahal biasanya nggak kayak gitu. Yes, ini adalah bentuk secara tidak langsung dampak dari gerhana matahari yang udah terjadi sebenarnya, karena Ketu sudah matahari sudah gabung sama Ketu dari tanggal berapa kemarin. Cuman puncaknya sampai bulan ikut itu di tanggal 2 nanti, entah di tanggal 1, 2, ataupun 3 Oktober ya. Jadi untuk beberapa zodiak ini kamu akan ngerasakan kurang sehat seperti aku bilang tadi, demam, dan energi yang memang ingin dimanjakan, ada energi nostalgia masa lalu. Pokoknya manjakan diri kamu di sini, aku perhatikan. Jangan takut untuk memperlihatkan sisi terdalamnya dari kamu. Jadi sebelum awal bulan, misalnya kamu perlu melakukan banyak hal. Biasanya awal bulan kita ribet ya, bayar ini, bayar itu, bayar apapun. Kalau bisa memang selesaikan semuanya di akhir bulan ini. Jadi di awal bulan, di saat gerhana matahari, kamu bisa meditasi, istirahat ya, ambil waktu untuk diri kamu sendiri. Dan perhatikan lagi energi jaringan data, network itu akan terganggu ya, sinyal juga akan terganggu. Di sini mungkin di beberapa tempat akan ada pemadaman listrik dan juga air dari PAM atau PDAM yang nggak akan lancar ya. Jadi perhatikan itu, karena semua aspek sebenarnya akan berdampak. Jadi mungkin di akhir bulan ini atau dari sekarang kamu udah persiapkan
Misalnya kamu biasanya pakai wifi di rumah ya, kamu mungkin sediakan kartu lain yang mungkin nggak akan begitu berpengaruh ya untuk di gerhana ini, atau kamu persiapkan paket data kamu gitu ya. Itu. Jadi ini masanya untuk persiapan kamu. Karena apapun yang terjadi di sini aku ngeliat energinya bikin kamu kayak isolation gini loh. Maksudnya adalah di masa ini kamu sebenarnya dituntut untuk sedikit mengurangi sosial media yang toksik. Oke. Kalaupun kamu sosial media, carilah apapun yang membantu jiwa kamu. Spiritualitas, psikologinya kamu, kesehatan mentalnya kamu. Jangan gosip, hindari dulu ya. Jangan masuk dengan gosip yang hanya bikin kamu stres ya. Jadi pokoknya nyamankan diri kamu. Oke, bahagiakan diri kamu, jauhi apapun yang gak baik untuk saat ini. Persiapkan misalnya udah banyak film atau banyak drama atau apapun juga yang pengen kamu tonton selama ini ya, kamu bisa coba untuk tonton, kamu bisa cari atau kamu download offline. Energinya di sini isolated dan offline yang aku rasakan. Offline itu maksudnya kamu mungkin gak akan bisa selalu online energinya kamu, atau handphone kamu atau apapun juga bisa, tapi akan terganggu. Jadi persiapkan apapun, entah film download, lagu yang udah di-download, atau apapun yang gak perlu pakai live langsung energinya, kayak online. Oke. Nikmati apapun waktu yang ada di sini ya, sebagai bentuk puncak dari musim. Sebenarnya ini puncak musim panas ya, atau musim kemarau. Dan setelah ini baru kita akan menjalani perubahan pancaroba mengarah ke musim hujan. Jadi beberapa tempat masih akan cukup panas ya. Karena Sun dan Ketu harus berpisah jauh dulu. Saat Sun transit sampai ke Libra nanti baru keadaan gak akan sepanas ini gitu ya. Dan jaringan atau data network gak akan terganggu sebesar ini. Untuk kita semua sih ada energi envy. Jauhkan diri kamu dari energi envy, kecemburuan dari orang lain. Kalau kamu punya energi iri dengki sama orang lain, no, jangan. Ya, kamu hanya bikin sakit hati dan kekecewaan dalam diri kamu. Ya, apapun yang kamu punya itu spesial, udah diri kamu sendiri yang punya. Untuk apa kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain? It's useless. Ya, see, attachment. Energi kamu akan membuat kamu melepaskan hal-hal yang gak baik, sih, energi toksik yang bahkan ada dalam diri kamu tapi kamu gak menyadarinya. Itu banyak dari kita loh, kiranya kita gak ada toksiknya sama sekali. Kita punya sih, the thinking man, the thinking woman. Jadi kita selalu fokus ke orang lain, ke pasangan kita, kenapa dia kayak gini, dia toksik, tapi kita lupa kalau di sisi kita juga ada energi toksik loh. Kita sendiri gak menyadarinya. Nah, ini waktunya untuk memahami dan mengerti kalau diri kita juga punya sisi itu. Pribadi aku jujur, aku kalau mungkin karena aku sudah belajar tarot ya, jadi aku tuh cepat untuk menilai diri. Kalau aku sudah emosi, misalnya marah, yes, aku bisa marah, bisa emosi juga ya terhadap keluarga dan pasangan aku. Cuman setelah itu biasanya aku cepat untuk kembali. Jadi aku berusaha ngontrol dan aku lihat, wow, apa yang aku katakan, aku pikirkan dan aku perlihatkan ternyata buruk gitu. Biasanya aku ambil waktu, biarkan orang itu tenang, dan setelah itu aku bicara. Dan aku adalah orang yang sama sekali tidak anti untuk bilang I'm sorry atau minta maaf, dan aku akan mengatakan itu. Walau biar aku salah, aku akan mencoba untuk rendah diri, minta maaf, I'm sorry gitu. Karena gimana pun, walaupun misalnya posisi aku benar, tapi kalau cara aku salah, dan itu aku lihat juga orang sekitar aku, jadi juga mereka mudah untuk mengatakan sorry juga, minta maaf, dan mereka juga akhirnya memperbaiki apa yang mereka lakukan sama seperti yang aku rasakan dan aku berikan terhadap mereka. Energi ketulusan yang harus kamu punya. Ingat, mereka manusia biasa, mereka juga perlu dicintai, perlu disayangi, dan mereka adalah pasangan kamu. Dan ini bagusnya juga energinya di sini Sun dan Ketu, aku lihat membuka banyak peluang
pekerjaan, karir, dan bisnis untuk kalian yang berurusan di online ya, apalagi kalau bisnisnya menyangkut foreign abroad, jadi urusan bisnis yang dengan luar negeri. Sekarang luar negeri itu atau energi asing itu bukan hal yang sulit. Kamu di rumah bisa berurusan dengan orang asing, kamu bisa selling produk, jasa, services lewat online ya dengan orang asing. Nah, jadi kalau kamu berurusan dengan orang asing atau pendapatan kamu dari asing, bukan di negara kamu, maksudnya ya pendapatan kamu adalah dengan berurusan dengan orang asing, kamu akan dapat banget peluang yang bagus di sini sampai ke akhir tahun. Ini kayak penutupan energi yang buruk untuk permulaan energi yang baru. So it's the good thing ya, energi yang baik sebenarnya. Kalau kita melihat dengan sisi yang lebih indah. So kalau kamu pengen tahu bercat kamu gimana energinya khusus hanya untuk kamu sesuai tanggal lahir kamu, cek aja link website aku dan konseling sama aku secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukannya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. So that's it ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video.